Assalamualaikum sahabat sembilan. Israil merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia menjelang ajal. Malaikat maut ini akan melepaskan ruh dari jasad. Ia memang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencabut nyawa. Bukan tanpa alasan, malaikat yang dalam Al-Quran disebut Malak Al-Maut ini diberi amanah tersebut. Ada serangkaian kisah yang akhirnya membuat Israil terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Israil bersama malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis mutabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Sadiq disebutkan bahwa sebelum menciptakan Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memberi kabar terhadap bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Wahai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku, dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku akan aku masukkan ke dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku akan aku masukkan ke dalam nerakaku. Hadis riwayat Imam At-Salabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah ke bumi. Malaikat Jibril kemudian memberikan jawaban sebagai berikut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Adam alaihissalam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilakan masuk ke surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya. Di dalam penjara jahanamnya akan selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban Jibril, bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa Dia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar sumpah tersebut, Jibril tidak mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa Dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah lantas mengutus dua malaikat sekaligus, yakni Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat itu pun lalu kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit pun tanah, sama seperti Jibril. Lalu Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mengambil tanah itu. Namun Israil berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya, dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israil mencabut segegamnya. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika Israil mengambil paksa mencabut sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada Israil, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya bumi?
Jawab Israel, perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya. Kemudian Allah berfirman, engkaulah malaikat penyabut nyawa atau malaikat maut. Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan inilah Allah memerintahkan atau memberikan tugas kepada Israel untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah, sehingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya. Seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikkan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut kisah Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk akan mati. Dikatakan olehnya Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidrat Al-Muntaha di bawah ars yang jumlah daunnya sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan, maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Tahulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut, sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah ars gugur. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu. Dengan debu yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Demikianlah kisah malaikat Israel yang terpilih menjadi malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Semoga kisah ini menambah pengetahuan kita tentang Islam. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.